Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Yatul Maslika, komunikator dari tim Barokah. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Latihan Pembelajaran Siswa SMP tentang Ilmu Dasar Komputer dan Ilmu Dasar Aplikasi. Sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Berikut saya akan memperkenalkan anggota dari tim Barokah. Yang pertama, Maulidina Oktaviani, Ketua Tim atau Mapper. Yang kedua, Hurin Indinar Saputri, Jurnalis. Yang ketiga, Yuliati Salamah, Desainer. Yang keempat, Lita Lukmasari, Scheduler. Yang kelima, Lailatul Maslikah, Komunikator. Dan yang keenam, Hikmah Wulan Septiana. Berikut adalah pembahasan kepada yang bertugas. Dipersilahkan. Baik, kali ini pada kelompok tim Barokah yang beranggotakan 6 orang akan membahas, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat profil mitra, yang kelima permasalahan, yang keenam penyelesaian, dan yang terakhir adalah skema. Untuk latar belakangnya sendiri, mengapa kami mengangkat judul pelatihan pembelajaran siswa SMP tentang ilmu dasar komputer dan ilmu dasar aplikasi ini adalah karena pendidikan di Indonesia itu sangatlah penting. Dan Banyuwangi merupakan salah satu kota berkembang yang juga pendidikannya itu sangat diperhatikan, sangat perlu diperhatikan. Karena pemerataan pendidikan di Kota Banyuwangi sendiri itu belumlah merata. Jadi sudah ada yang maju dan masih juga ada yang sarana dan prasarananya itu kurang. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, yang menyebabkan para pelajar harus melakukan kegiatan sekolah secara daring atau secara online dari rumah mereka masing-masing. Dan terutama untuk siswa SMP, khususnya beberapa siswa SMP yang ada di Dusun Sumberwaru, itu sangat kurang pemahamannya tentang teknologi. Karena mereka kan sekarang sekolahnya dari rumah, sehingga seperti pembelajaran yang berkaitan tentang teknologi seperti ilmu komputer itu tidak mereka dapatkan secara langsung dari sekolah. Dan ilmu komputer itu sendiri sangatlah penting, apalagi pada saat ini, karena apapun kegiatan yang dilakukan itu sudah berhubungan dengan teknologi dan membutuhkan fasilitas seperti komputer ataupun laptop. Jadi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh beberapa pelajar SMP yang ada di Dusun Sumberwaru, kami berencana untuk membuat suatu pelatihan, yaitu pelatihan pembelajaran siswa SMP tentang ilmu dasar komputer dan ilmu dasar aplikasi, yang bertujuan untuk meningkatkan skill dan kualitas siswa SMP yang belum memahami tentang ilmu komputer tersebut, agar mereka bisa mendapatkan ilmu tersebut walaupun tidak mendapatkan dari sekolah mereka masing-masing. Dan juga pelatihan ini bertujuan agar mereka bisa bersaing dengan para siswa yang berada di perkotaan yang mungkin fasilitas sarana prasarana di sekolahnya itu sudah memadai untuk belajar tentang ilmu komputer ini. Terima kasih. Selanjutnya tujuan.
Tujuan dari diadakannya PKM ini yaitu membantu memecahkan masalah yang ada dalam mitra. Karena telah disampaikan kepada Mbak Maulidina tadi bahwasanya pada mitra yang kami pilih itu kendalanya yaitu kurangnya merata pada kondisi kualitas atau sarana dan prasarana di sekolah, salah satunya di Dusun Sumberwaru. Karena itu, dengan adanya masalah tersebut, memiliki tujuan membantu memecahkan masalah yang ada dalam mitra. Selanjutnya, membantu membangun kesadaran anak tentang pentingnya pendidikan ilmu dasar komputer, serta meningkatkan kualitas belajar siswa tingkat SMP di Dusun Sumberwaru. Selanjutnya, siswa mampu menggunakan komputer untuk mengaplikasikan program Word, PowerPoint, dan Excel, dan membantu anak-anak agar dapat mengaplikasikan komputer dalam pembuatan makalah, tugas dari sekolah, dan karya tulis. Kemudian manfaat. Nah, manfaat yang didapat yaitu ada 4 bagi siswa, yang kedua bagi mitra, yang ketiga bagi masyarakat, dan yang keempat bagi pemerintah. Next. Manfaat bagi siswa yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak SMP di Dusun Sumberwaru. Yang kedua yaitu membangun kesadaran siswa tentang pentingnya pendidikan ilmu dasar komputer. Yang ketiga, meningkatkan daya saing anak-anak pedesaan agar dapat bersaing dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan. Yang keempat yaitu siswa tingkat SMP di Dusun Sumberwaru dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, manfaat bagi mitra. Yang pertama yaitu memberikan sebuah inovasi yang dapat dikembangkan melalui kerjasama antara mahasiswa dengan Karang Taruna Bhinneka Sakti Sumberwaru. Yang kedua yaitu membantu memecahkan masalah yang ada di mitra untuk membantu membangun kesadaran anak tentang pentingnya pendidikan ilmu dasar komputer serta meningkatkan kualitas belajar siswa tingkat SMP di Dusun Sumberwaru. Kemudian manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan dampak literasi yang meningkat bagi masyarakat karena memberikan ilmu baru dan membuka wawasan yang luas tentang ilmu komputer. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah sebagai peningkatan literasi di dunia pendidikan untuk memajukan bangsa, negara, dan memajukan nama pemerintah karena adanya pengetahuan baru dan wawasan yang luas. Nah, profil mitra. Mitra kami yaitu Karang Taruna Bhinneka Sakti, merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Dusun Sumberwaru, Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Bhinneka Sakti sangat bernilai positif untuk mengembangkan dan memperkenalkan dusunnya ke pihak luar. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Karang Taruna Bhinneka Sakti yaitu kerja bakti bersih dusun dan mengenalkan UMKM yang ada di Dusun Sumberwaru. Yang di sebelah kanan itu adalah gambar dari pengurus Karang Taruna Bhinneka Sakti. Nah, untuk permasalahannya sendiri yang ada di Dusun Sumberwaru, itu jumlah siswa-siswi tingkat SMP. Karena hasil survei, mayoritas di antara mereka sudah bisa mengoperasikan smartphone dengan cukup baik untuk melaksanakan kegiatan sekolah secara daring. Namun, tingkat pemahaman mereka mengenai ilmu komputer masih sangatlah kurang. Terlebih jika mereka mendapatkan tugas dari gurunya yang berhubungan dengan komputer atau laptop, mereka masih kebingungan dan masih meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Selanjutnya adalah penyelesaian. Melalui pelatihan pembelajaran siswa SMP tentang ilmu dasar komputer dan ilmu dasar aplikasi ini, diharapkan dapat
membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas skill atau kemampuan siswa-siswi tingkat SMP yang ada di Dusun Sumberwaru, sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu komputer yang tidak atau belum bisa didapatkan di sekolah karena pelaksanaan kegiatan sekolah secara daring di masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu, diharapkan melalui pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman tentang ilmu dasar komputer yang bisa menerapkannya dalam masyarakat. Skema pelaksanaan. Skema perencanaan pelaksanaan kegiatan PKMM di Dusun Sumberwaru ditunjukkan pada gambar di sebelah, yaitu yang kita lakukan adalah PEBES, pelatihan pembelajaran siswa SMP, yaitu suatu pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan siswa melalui pemahaman tentang ilmu dasar komputer dan ilmu dasar komunikasi dan ilmu dasar aplikasi. Kegiatan ini dikhususkan untuk siswa-siswi tingkat SMP di Dusun Sumberwaru. Nah, untuk mensukseskan kegiatan tersebut, kita melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, survei siswa-siswi di Dusun Sumberwaru. Pada tahap ini, kita melakukan survei di Dusun Sumberwaru bersama Mitra Karang Taruna. Kami mewawancarai beberapa siswa SMP di Dusun Sumberwaru tentang ilmu dasar komputer. Tahap kedua yaitu survei tempat pelatihan. Di tahap ini, kami bersama Mitra berdiskusi dengan pihak dusun terkait tempat yang digunakan untuk pelatihan terhadap siswa-siswi di Dusun Sumberwaru. Tahap ketiga, pertemuan dengan siswa-siswi bersama Mitra. Tahap ini, kita memperkenalkan dan mensosialisasikan program PKM kami kepada siswa-siswi dan kami mengadakan pelatihan terhadap siswa-siswi tentang ilmu dasar komputer dan ilmu dasar aplikasi. Kemudian tahap keempat, penerapan dan pemantapan ilmu dasar komputer. Pada tahap ini kita menjelaskan pada siswa-siswi tentang ilmu dasar komputer dan ilmu dasar aplikasi, serta membuka sesi tanya-jawab tentang masalah yang mungkin terjadi selama proses pelatihan berlangsung. Kemudian tahap 5, pengawasan dan pengarahan. Pada tahap ini, kita melakukan pengawasan terhadap siswa-siswi apabila ada suatu kesalahan atau ketidakpahaman mengenai materi, maka bisa dilakukan penjelasan kembali dengan cara yang baik. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan mengadakan pemantauan kelanjutan dari hasil sebelumnya dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta pelatihan. Lalu, kita akan mendapatkan data yang bisa digunakan untuk laporan hasil kegiatan. Nah, kegiatan ini, luaran yang kita harapkan yaitu 1, laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan PKMM. Kedua, siswa tingkat SMP di Dusun Sumberwaru kedepannya mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Ketiga, siswa tingkat SMP di Dusun Sumberwaru kedepannya dapat menjadi siswa yang memiliki wawasan yang luas tentang ilmu komputer. Sebelum mengakhiri presentasi, akan dibacakan kesimpulan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Kemudian kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu pendidikan merupakan salah satu hal terpenting di Indonesia termasuk di Kota Banyuwangi. Kondisi pendidikan yang kurang merata berdampak pada kualitas pendidikan, salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang kurang memadai, ditambah dengan kondisi COVID saat ini yang mengharuskan kegiatan di sekolah secara daring. Hal ini berdampak pada beberapa siswa SMP di Desa Sumberwaru. Beberapa siswa tersebut kurang memahami pada bidang teknologi, khususnya ilmu komputer. Maka dari itu, kami melaksanakan PKMM untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan dalam mengikuti presentasi kali ini. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.